Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Kita lanjut lagi alhamdulillah pelajaran kitab Syarh Qatur Nada. Kita masih di pembahasan ala penasabil mudhari yaitu an mudmarotan. Fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala al-thaniyah an taqa'a ba'da lamil jarri sawa'un kanat lita'lil fa qawlihi ta'ala wa anzalna ilayka adh-dhikra litubayyina lin-nas wa qawlihi ta'ala inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu aw lil-'aqibah fa qawlihi ta'ala فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا واللام هنا ليست للتعليل بل للعاقبة لأنهم لم يلتقطوه لذلك وإنما التقطوه ليكون لهم قرة عين فكانت عاقبته أن صار لهم عدوا وحزنا أو زائدة كقوله تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت فالفعل في هذه المواضع منصوب بأن مضمرة ولو أظهرت في الكلام لجاز وكذا ba'da kai al-jarrah. Baik. Kata penulis rahimahullahu taala ats-tsaniyah. Yang kedua yang disembunyikan an jawazan an taqa'a ba'da lamil jar. Dia terletak setelah lamul jar. Setelah lamul jar. Tapi lamul jar ini secara fungsi ada 3. Bisa li ta'lil, lil akibah, zaidah. Semuanya namanya lamul jar. Ya. Bisa li ta'lil, inilah yang di mata jurmiyah lamukai. Inilah yang di mata jurmiyah disebut dengan lamukai. Iya, lamu ta'lil. Sawa'un kanat li ta'lil, sama saja apakah dia bermakna illa, sebab, ya, nanti diterjemahkan agar supaya, itu namanya li ta'lil. Ya, kaqauli ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, wa anzalna ilaika dzikra litubayyina linnas. Kami turunkan kepadamu ad-dzikra agar supaya kamu menjelaskan kepada manusia. Itu sebab diturunkan ad-dzikra litubayyina linnas. Itu namanya lamut ta'lil. Ada ketentuan di bawah catatan 317 yang menunjukkan bahwa apa yang terjadi sebelumnya merupakan sebab bagi apa yang terjadi setelahnya. Paham kan? Wa anzalna ilaika dzikra. Kami turunkan kepadamu ad-dzikra. Ini kan kejadian sebelumnya. Diturunkan ad-dzikra. Itu menjadi sebab apa yang terjadi setelahnya. Litubayyina linnas. Untuk menjelaskan kepada manusia, yaitu adanya tabyin ba'da al-inzal lidzikir, adanya penjelasan setelah diturunkan, karena Nabi kita tidak akan menjelaskan sebelum diturunkan. Kalau belum diturunkan, belum akan diam sampai diturunkan. Tanda itu juga yang dilakukan oleh para pengikut Nabi. Mereka tidak akan menjelaskan bukan sebelum diturunkan, sebelum sampai kepadanya. Apa yang sampai kepadanya, itu yang dia jelaskan. Paham kan? Itu yang dia jelaskan. Yang belum sampai, kita tidak dibebani dengan apa yang belum sampai. Kita berucap saja dengan apa yang sampai. Iya. Poin kita bukan di situ. Poin kita adalah litubayyina, mansub dengan an mudmarotan, jawazan, ba'da lamut ta'lil namanya. Setelah lamut ta'lil. Wa qauli ta'ala, demikian pula firman Allah Ta'ala, lamut ta'lil ini. Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira lakallah. Sungguh kami menaklukkan untukmu dengan penaklukan yang jelas, yaitu kemenangan demi kemenangan. Untuk apa? Liyaghfira lakallah, agar supaya Allah mengampunimu. Oleh karena itu setelah Fathu Makkah turun surat idza jaa nasrullah wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwajan. Apa istilahnya?
fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Karena memang dijadikan Fathu Makkah itu supaya beliau beristighfar. Beliau diampuni. Liyaghfira lakallah. Liyaghfira, pengampunan ini adalah hasil sebab dari Al-Fath. Sebab dari Al-Fath. Jelas pembahasan kita ini? Iya. Ini yaghfira maksud dengan admut marotan karena lam di sini lamut ta'lil. Aulil akibah. Ini lam kedua. Lamul jar tapi maknanya lil akibah. Terjemahannya bukan agar supaya. Terjemahannya akibatnya. Hasil dari perbuatannya. Paham ini kan? Iya, akibatnya. Ada catatan 3:18. Dia menjadikan apa yang setelahnya menjadi lawan dari yang diinginkan oleh sebelumnya. Jadi setelahnya bukan sebab sebelumnya, tapi lawan dari sebelumnya. Ini namanya lamul akibah. Tidak bisa antum katakan lamul ta'lil secara nama. Kalau lamul jar betul. Karena lamul jar banyak artinya. Tapi lamul ta'lil tidak. Namanya lamul akibah. Kaqauli ta'ala seperti firman Allah Ta'ala tentang Fir'aun. Iya, dan istrinya. Fal taqotohu alu Fir'aun. Maka si bayi kecil yang dihanyutkan oleh ibunya itu dipungut oleh keluarganya Fir'aun. Iya kan? Saat keluarganya Fir'aun pungut, maunya adalah qurratu ainin li walak. Itu supaya bisa menjadi penyejuk mataku dan kamu. Kan dia tidak punya anak. Dia tidak punya anak. Sehingga dapat anak yang hanyut. Dia bilang apa? Menjadi penyejuk mataku dan kamu. Dipahamkan? Itu tujuan awal. Tujuan awal. Tapi ternyata liyakuna lahum aduwan wahazana. Kalau antum terjemahkan ini agar supaya tidak pas. Kan jadinya adalah agar supaya menjadi musuh dan kesedihan bagi mereka. Kan tidak cocok. Akibatnya lawan dari tujuan awal. Tujuan awal adalah penyejuk mata. Sekarang apa? Akibatnya menjadi musuh dan kesedihan. Mereka menyesal kenapa dulu Musa dipungut. Kenapa tidak dibiarkan saja hanyut dimakan oleh ikan hiu kan begitu. Nah, dia setelahnya menyesal. Kenapa kita pungut, kita besarkan menjadi musuh kita. Iya kan? Hancur kerajaan Fir'aun. Karena sebab siapa? Musa dia pungut. Coba dia tidak pungut. Tidak ada bagi laki-laki yang hidup di masa itu. Itulah kesedihan dia. Karena dia sudah diramalkan oleh penyihirnya, tukang ramalnya, bahwa yang lahir di bulan ini dari laki-laki akan menjadi penghancur kerajaanmu. Akhirnya semua lahir laki-laki dia bunuh. Karena takut dibunuh, ibunya Musa hanyutkan anaknya. Kan begitu? Semua yang lahir dibunuh, laki-lakinya. Ibunya Nabi Musa hanyutkan. Dipungut oleh keluarganya Fir'aun. Istrinya yang mengatakan, qurratu ainin li, itu menjadi penyejuk mataku itu. Ya namanya, walaupun raja, tetap istri rajanya. Nah itu faedah bagi kita itu ya. Iya. Kalau antum jenderal, istri di atas. Dan kalau antum ustad, istri ya di atas ustad. Iya. Begitu saudara. Ini Fir'aun sekejam apapun, istri di atasnya. Padahal penyihirnya, peramalnya sudah ramalkan. Laki-laki yang lahir ini akan menjadi penghancur. Malah diambil karena istrinya yang bilang. Itu menjadi penyejuk mataku dan kamu juga. Istrinya ngomong begitu, dia takluk. Tapi itu sebenarnya kalau kita berbicara itu. Tapi kalau kita berbicara takdir ya lain. Ini sebab. Ini adalah sebab. Ini semua sudah diatur oleh Allah. Tapi faedah lain itu tadi. Faedah lain itu ya. Faedah tambahan. Bagi orang yang menikah. Iya. Jadi jangan berhayal. Bagus ini menikah baru belajar. Dah. Kan kemarin ada tanya sama Syekh. Gimana ini? Apakah belajar menghalangi menikah? Hancur lagi ini anak-anak menikah langsung. Tidak menghalangi, tapi istri itu di atas keinginan tanan. Kalau istrimu bilang, jangan kau belajar. Selesai.
Masa antum pergi belajar? Enggak mungkin. Karena istrimu telanjang di rumah. Kan begitu. Iya. Sementara kau pergi belajar, orang-orang berpakaian dan berjenggot. Iya tahu. Kan begitu jadinya nanti. Jadi jangkir. Iya. Iya. Enggak menghalangi tapi iya. Iya. Kembali ke fokus. Iya. Ya, jadi ini masalah ini. Lawan dari tujuannya. Maka ini lamul akibah namanya. Menasab dengan an mutmaratan jawazan. Itu dia. Lamul akibah, ingat saja. Lamul akibah menasab dengan an mutmaratan jawazan. Setelahnya. Ya, kata beliau, walam huna laisat li ta'lil. Lam di ayat ini bukan untuk ta'lil, menunjukkan sebabnya. Balil akibah, bahkan lam di sini lil akibah. Kenapa? Li'annahum lam yaltakituhu lidalik. Karena mereka, Fir'aun dan keluarganya, hendak memungutnya untuk menjadi musuhnya. Untuk menjadi kesedihannya. Wa innamal taqatuhu. Tidak lain mereka memungutnya. Liyakuna lahum qurrata'ain. Agar supaya menjadi penyejuk mata. Ya, bagi mereka. Fakanat akibatuhu. Maka adalah akibatnya. Soro lahum aduwan wahazana, malah menjadi musuh dan kesedihan baginya. Berarti ini lamul akibah. Lamul akibah. Kalau sebelumnya adalah sebab untuk setelahnya, lamul taklil. Kalau sebelumnya adalah menjadi akibat lawan daripada setelahnya, maka itu namanya lamul akibah. Iya. Au zaidah. Atau lamul jarnya itu bahkan zaidah. Tetap zaidah sekalipun. Kalau zaidah kan seharusnya tidak beramal. Tapi kan memang bukan dia yang beramal. Dia yang beramal adalah siapa? An. Jadi tidak pengaruh dibilang dia zaidah. Jadi lam zaidah pun tetap beramal. Kaqouli ta'ala seperti firman Allah Ta'ala. Innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijaza ahlal bait. Liyudhiba. Li di sini bukan lamul ta'lil. Bukan lamul akibah, tapi lam az-zaidah. Jadi yudhiba dinasab dengan an mutmaratan jawazan. Maka yang belum bilang fiil pada seluruh tempat ini dimansub dengan an mutmaratan. Kalau dinampakkan dalam kalam boleh. Boleh juga. Kalau antum nampakkan boleh juga. Jelas kan? Iya, dibolehkan juga. Wakada ba'da kai al-jarah. Demikian pula setelah kai yang menjer. Cuman demikian pula ini ucapan beliau setelah lajaza ini bermasalah. Lihat dulu catatan 320. Demikian pula disembunyikan an secara boleh. Kan begitu atopnya. Disembunyikan setelah an secara boleh. Ba'da kai al-jarah. Setelah kai yang menjer. Karena kai kan ada huruf taklil dengan syarat dimasuk oleh li. Secara lafaz atau secara takdir. Kalau itu dia penasab. Kalau tidak ada li, maka dia kai adalah huruf jar. Dia menasab dengan siapa? An. Tapi masalahnya belum atopkan ke lamul taklil, lamul akibah, lamul zaidah. Demikian pula setelah kai al-jaro. Lihat catatan 321. Demikian terdapat dalam sebagian cetakan. Dan yang benarnya ini dihapus karena tersembunyinya an setelah kai adalah wajib. Iya kan? Bukan boleh. Adalah apa? Wajib. Iya, bukan boleh. Tidak diawali oleh lam. Iya, jika tidak diawali oleh lam sebagaimana yang telah dimaklumi. Jadi ucapan ini kalau benar dari Ibnu Hisham, maka ini sahwun. Ini kelalaian yang dari belum. Tapi dikatakan oleh para ulama pensyarah ini di sebagian cetakan saja. Di sebagiannya tidak ada. Berarti ini bukan dari Ibnu Hisham. Kalau sebagian cetakan ada, sebagiannya tidak ada, bukan dari Ibnu Hisham. Tapi kalau dari Ibnu Hisham maka ini salah. Karena setelah kai al-jarah bukan tidak sama hukumnya dengan lamu kai. Kalau lamu kai an mutmaratan jawazan. Sementara setelah kai an mutmaratan wujud. Paham kan? Iya. Kemudian قال رحمه الله تعالى ولو كان الفعل الذي دخلت عليه اللام مكرونا بلا وجب إظهار أن بعد اللام
سواء كانت لا نافية كالتي في قوله تعالى لئلا يكون للناس على الله حجة أو زائدة كالتي في قوله تعالى لئلا يعلم أهل الكتاب أي ليعلم أهل الكتاب. ولو كانت اللام مسبوقة بكون ماد منفي وجب إدمار أن سواء كان المضي في اللفظ والمعنى نحو وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم أو في المعنى فقط نحو لم يكن الله ليغفر لهم وتسمى هذه اللام لام الجحود. Baik. Walau kana al-fi'lul ladzi dakhalat alaihi lam, jika fi'il yang masuk padanya lam tadi makrunan bila digandengkan dengan la, jadi lila begitu. Jadi ada lam bergandengan dengan la. Paham kan? Lam berarti li, bergandengan dengan la yang ada alifnya. Yang ada alifnya. Kalau tidak ada alifnya dibilang lam. Kalau ada alifnya dibilang la. Jadi kalau lamnya berarti siapa ini? Li. Makrunan dalam keadaan digandengkan bila dengan la. Wajib idharu an, maka di sini wajib annya nampak. Nggak boleh untuk sembunyikan saudara kalau ada la setelahnya. Iya, ba'da lam setelah lamnya. Sawa'un kanat la nafiyah, sama saja apakah la-nya adalah la nafi baharun. Iya, sama saja apakah lamnya adalah la-nya adalah la nafi. Kallati fi qouli ta'ala, seperti dalam firman Allah Ta'ala, li alla yakuna linnasi 'ala Allah hujjah, agar supaya tidak ada, jadi la di situ la nafi, tidak ada lagi bagi manusia terhadap Allah hujjah, tidak ada lagi hujjah bagi manusia nanti di hadapan Allah. Jadi la di situ la apa? La nafi yang masuk. Di sini wajib, tidak ada pilihan lain kecuali an-nya nampak. Li an la, enggak boleh lila. Wajib nampak. Iya. Au zaidah, atau lanya la zaidah, bukan bermakna tidak. Lanya zaidah, tambahan untuk menguatkan kalimat. Tambahan untuk menguatkan kalimat. Kallati fi qouli ta'ala, seperti dalam firman Allah Ta'ala, li an la ya'lam ahlul kitab. Ini wajib nampakannya karena adalah terserah la di sini la nafi atau la zaidah. La di sini adalah la apa? Zaidah. Karena artinya li an ya'lam ahlul kitab, agar supaya ahlul kitab tahu. Bukan agar supaya ahlul kitab tidak tahu. Di sini agar supaya ahli kitab tahu. Tapi kenapa adalah menguatkan kalimat? Iya, kenapa itu dilakukan? Sungguh supaya ahli kitab tahu. Jelas ini? Jadi la di sini la zaidah, enggak bermakna nafi. Iya itu artinya liya'lama ahlul kitab, agar supaya ahlul kitab tahu. Selesai masalah an mutmarotan wujuban. Jawazan. Ya, sekaligus belum singgung di tengahnya an wujuban dohirotan wujuban. An yang nampak secara wajib. Satu keadaan kalau setelahnya ada la. Kalau setelahnya ada la. Walau kanatil lam, ini lam jenis keempat jadinya. Kan lamut ta'lil, lamul akibah, lamul zaidah. Lam jenis keempat sekarang. Walau kanatil lam, jika lamnya masbuqatan bikaun madin manfi, wajib itmaru an. Jika lamnya diawali oleh kaun kana yang madi dan ada penafiannya, maka wajib disembunyikan an. Kan ini jadinya lamul juhud nanti kan diawali oleh makana atau lam yakun. Yang penting kaun madi manfi. Kaun maknanya madi. Kaun maknanya madi dan diawali oleh penafian. Wajib annya disembunyikan. Sama saja apakah makna madinya lampaunya dalam lafaz dan makna. Nah contoh, makanallahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Karena lafaznya madi, maknanya madi. Paham kan? Lafaznya madi, maknanya juga apa madi. Sama saja seperti itu. Au fil makna fakot, atau maknanya saja yang madi, lafaznya mudhari. Lafaznya mudhari tapi maknanya madi. Nah contoh, lam yakunillah, apa irobnya lam?
Lam harfu jazmin wa nafyin wa qalbin. Iya kan? Lam. Huruf bermakna nafi, menjazam, dan qalb. Apa artinya qalb? Membalik makna mudhari dari istiqbal dan hal menjadi madi. Jadi kalau ada fi'il mudhari kemasukan lam, itu lafadznya saja yang mudhari. Maknanya apa, nah? Maknanya madi. Jelas pembahasan kita. Jadi sekarang lam yakun kaun madin. Kan begitu sekarang? Manfi. Lafaz kaun sekarang madi manfi. Kan ada lam. Madinya dari mana? Bukan dari lafaznya. Tapi dari apa? Maknanya. Dari maknanya. Iya. Makanya kalau di buku dasar kita bilang diawali oleh makana atau lam yakun. Buku dasar. Diawali oleh apa? Makana atau lam yakun. Tapi sebenarnya pernyataan yang benarnya ini. Diawali oleh kaun madin manfi. Kaun itu kata kana yang maknanya madi dan diawali oleh penafian. Tidak harus nanti lam. Cuman ya lam itu kalau berpasangan dengan fi'il mudhari bisa juga lama. Kalau lama juga kan maknanya qalbe. Maknanya juga adalah qalbe. Merubah fi'il mudhari menjadi madi. Jelas kan? Iya, jadi tidak harus nanti lama. Sebagaimana tidak harus boleh la, boleh selain yang penting manfi. Yang penting apa manfi. Pokoknya ini syarat. Madin manfi. Maknanya mati dan ada penafian. Tidak harus lafadznya mati. Yang penting maknanya mati dan manfi. Iya. Waktu sama hadhil lamul juhud. Lam ini namanya apa? Lamul juhud. Iya. Terus. قال رحمه الله تعالى وتلخص أن لأن بعد اللام ثلاث حالات وجوب الإدمار وذلك بعد لام الجحود ووجوب الإظهار وذلك إذا اقترن الفعل بلا وجواز الوجهين وذلك فيما بقي قال الله تعالى وأمرنا لنسلم لرب العالمين وقال تعالى وأمرت لأن أكون. Baik, maka tersimpulkan bahwa untuk an setelah lam ada 3 keadaan. Untuk an ya setelah lam ada 3 keadaan. Pertama wajib sembunyi, itu setelah lamul juhud, ya kan? Yang paling terakhir tadi. Yang kedua wajib nampak, itu kalau bergandengan lamnya dengan la. Iya. Yang ketiga boleh 2 sisi, sisanya. Itu pada sisanya. Kalau bukan lamul juhud dan tidak bergandengan dengan la, maka apa tadi? Boleh nampak, boleh sembunyi. Sisanya ya siapa? Ya, cuma lamul ta'lil, lamul akibah atau lam az-zaidah. Itu maksudnya sisanya. Itu maksudnya adalah sisanya. Contohnya wa umirna linuslima lirabbil alamin. Linuslima bukan lamul juhud, ya kan tidak ada kaun madin manfi, bukan juga yang wajib nampakannya karena setelahnya tidak ada Allah. Maka di sini adalah boleh sembunyi boleh tidak. Masalah an setelahnya wa umirna linuslima lirabbil alamin wa qala ta'ala wa umirtu li an akuna. Lihat itu. Beliau contohkan 2, satu sembunyi, satu tidak. Yang tadi padahal lam pada nuslima sama dengan lam pada li'an akuna. Paham kan? Beliau bawakan 2 contoh itu menunjukkan boleh sembunyi, boleh nampak. Boleh sembunyi, boleh nampak. Iya. Setelah itu, beliau masuklah di pembahasan yang an disembunyikan secara wajib. Walaupun diselipkan tadi di lamul juhud. Dah itu masalah kan? Itu memang menjadi masalah. Tapi untung di sebagian cetakan. Itu kita ambil berikutnya lagi. InsyaAllah. InsyaAllah. Terima kasih ya. Alhamdulillah. Kita cukupkan dulu. Ada pertanyaan? Silakan. Lamul juhud.
Semua itu lamul jari. Lamul ta'lil, lamul akibah, lamul zaidah, lamul juhud. Semuanya huruf jar. Paham tak? Semuanya huruf jar. Iya kan? Tadi kebetulan Ustaz, kalau diawali oleh apa? An itu kalau diawali dengan dhamma, kalau tidak ada pemisahnya kan sepakat nasab. Kalau ada pemisahnya maka boleh dibaca rofa, boleh nasab. Kalau dibaca rofa Ustaz, apakah dona bermakna yakin? Pada saat itu Kalau dibaca, rofa. iya berarti mukhaf min at-takkid. Kalau dibaca nasab berarti dona bermakna. Ada pemisah. Dikatakan lebih roh di situ dia sebagai pemisahnya. Hmm? Setelahnya. Pemisahnya. Artinya kalau antum baca nasab, nah, dah. Lebih roh. Siapa bilang? Dikatakan ini kita bahwa al-arjahu fil qiyas. Iya, secara kias. Iya kan sama-sama ilah diawali oleh af'alul qulub. Nah, secara kias kalau diawali oleh af'alul qulub mau ilm atau don, ya nasab. Secara kias. Nah, tapi Quran kan begitu saudara. Di taklid yang Arab misal cetakan Arab don di situ maknanya sangkaan. Iya, kalau sangkaan berarti dua kan. Karena dia itu bisa bermakna sangkaan. Kalau dia bermakna sangkaan, berarti antum kan dua bacaan. Boleh nasab, boleh rofa. Kalau bermakna yakin, nasab lah. Udah? Ada lagi? Nggak usah antum tahu itu sebenarnya. Kan kalau ada la, pasti nampak an. Nggak? Makanya belum bilang sama. Sama saja. Nggak? Sama saja. Ya kan? Pokoknya antum lihat setelah li ada la, wajib ada an. Wajib nampak. Tanda, kemudian kalau antum bertanya, dari mana kita tahu nanti? Itu lam nafi atau lam zaidah? Kembali ke kalau Quran, kembali ke tafsir. Nah, di sana yang kasih tahu. Ada lagi? Kalau walaupun saya bilang harus ada pemisahnya dan salah satu pemisahnya itu penafian. Yang huruf penafian itu antaranya adalah lan dan lam. Sebagai contohnya Ustaz, di firman Al-Quran Allah yarji. Kalau seandainya mau Quran diganti lan atau lam ini tetap yarjiu atau beramal lan yarjiah atau lam yarji. Iya, karena ada lam saudara. Tetap beramal. Iya, tetap beramal karena lan, bukan karena an. Yang kita bahas sekarang an. Baru aja Tetap mukhaf min at-takilah. Kan gini saudara, kalau an mukhaf min at-takilah, pasti harus rofa. Kan begitu dong? Dan harus ada pemisah. Kalau pemisahnya ini ternyata beramal juga, ya sudah dia karena dia beramal. Dia tidak dirofa karena ini pemisah yang beramal. Dah an lan yakula. Seharusnya kan an la yakulu. Misalnya. Sekarang an lan yakula. Kenapa yakula? Lan. Dah an lam yakul. An lam yakul. Ya dia dijazam karena lam. itu hanya cukup lah penafian sama la istilah. Apalagi lah? La anu nah Lanahi. Jadi fi'il mudhari'nya ada. Jadi antum nasab. Dia tidak nasab saudara tuh. Lanahi jazm. Iya, tapi kan tidak dibahas nih.
Nah, antum bilang li'an lam. Gitu maksudnya antum tahu. Li'an la yadhab ila suq. Ya tetap toh. Tapi kan tidak dibahas, kan dia tidak diropa, tidak dinaso. Karena ada penjazm. Batal. Karena bukan batal, karena sudah ada orang lain beramal. Enggak. Nafi itu. Nahi. Membuat tidak beramal sebelumnya. Enggak? Tidak Ustaz, makanya itu kayak dari sudut pandangnya Allah begitu. Jadi kayak dia pungut agar dia sedih dan sengsara. Jadi kayak cocok itu sebabnya karena Allah yang tahu sebabnya. Bukan ini dari sudut, harusnya mungkin perlu bawa dari contoh sudut pandangnya, perkataannya, keluarganya berawal. Tapi ini akan masuk lahum, berarti yang bicara ini kayak Allah. Jadi dia pungut agar dia binasa. Ya, memang sebabnya sesuai karena memang yang Allah yang tahu. Adapun yang bagusnya contohnya dari yang keluarga berat karena dia anak pungut agar Enggak. Yang kita tahu itu dari ucapan Fir'aun. Takdirnya Allah mana kita tahu. Waktu dia pungut Musa, dia tahu gak akibat? Enggak ada yang tahu tuh. Sekarang kita tahu begitu karena sudah terjadi. Tapi bagi Fir'aun itu berlawanan dari tujuannya. ada contoh yang dalil yang memang gerak punya hiburan. Itu di ayat sudah. Memang Fir'aun bilang begitu. Iya, baca mi ayat. Ini surah apa ini? Tuh. Itu minta di ayat yang saya singgung. Apa ayatnya, Sultan? Wa qalat imra'atu Fir'aun. Istrinya Fir'aun berkata. Surah apa? Surah Al-Qasas. Sekarang surah apa ini? Al-Qasas tahun. Dan sudut pandang Allah bukan memang itu sebabnya yang Bukan ini Mi. Yang istrinya Fir'aun saja nulihat. Jami pikir sisi pandangan Allah. Kalau pandangannya Allah, semua yang Allah takdirkan baik. No, ada pencuri baik juga itu. Entah, kenapa Allah ciptakan babi? Tidak cuma kambing saja. Karena semua ciptaan Allah itu baik. Begitu, jadi jangan urus perbuatannya Allah. Ini mau saja dulu. Apa dibilang istrinya Fir'aun? Ternyata itu jadi lawan maksudnya. Kalau kita lihat perbuatannya Allah, ya supaya jadi musuhnya. Betul tahu. sesuai sebab bukan namun akibat Bagi Allah. Itu kan lamu ta'lil. Supaya menjadi musuhnya. Karena apa yang terjadi setelahnya adalah sebab untuk sebelumnya. Kan begitu. Tapi kan bukan. Kita tidak bahas perbuatannya Allah. Tidak boleh kamu bahas perbuatan Allah, saudara. Tidak. Mau ku sampaikan ayatnya. Tidak. Kalau perbuatan Allah jangan kau tanyakan. Jangan kau tanyakan. Dah. Apa ayatnya? La yus'al amma yaf'al wa hum yus'alun. Jangan kau tanyakan perbuatannya Allah. Kau urus-urus lagi. Iya. Nggak. Ini yang dohir saja. Ucapan keluarganya Fir'aun. Qalat imra'at Fir'aun. Dah. Berkata istrinya Fir'aun. Kan begitu dia bilang. Qurrata ainin, gitu ya. Qurratu ainin li walak. Ternyata liyakuna aduwan wahazana. Perbuatanmu nurus. Iya. Dah. Iya, alhamdulillah. Ini seperti yang kemarin. Dan apabila al-masdar didahului don boleh dinasab, dan itu yang lebih rojak. Sekian. Maksudnya ini Ustaz, ini contoh yang kedua yang ada pemisahnya. Begini saudara, dua contoh itu semua boleh rofa boleh nasab. Daripada antum bermasalah. Jadi dua contoh itu boleh rofa boleh nasab. Cuman kiroah. Anda paham ini? Kiroah itu riwayat. Jadi dua contoh itu saudara, semuanya boleh rofa boleh nasab. Kalau di awalnya don. Kalau di awalnya don, boleh rofa boleh nasab. Cuman ahli kiroah sepakat untuk menasabnya. Ketika mereka sepakat untuk menasabnya, maka itu lebih rojih.
Karena tidak mungkin mereka pilih yang tidak roji. Tanpa antum pikirkan pemisah atau tidak. Pemisah itu untuk ilmu. Pemisah itu untuk siapa? Untuk ilmu pada dasarnya. Paham tak? Setelah itu kita kaji. Kenapa dia di sini lebih rojikan penasab? Ya karena dia bermakna yakin sekarang. Apa lebih rojikan dia baca apa? Apa dia baca di situ? Ahli qiraah. Dia baca yang ayat pertama yang mereka sepakat ahli qiraah. Dia baca apa? Hah? Dia baca nasab. Kenapa dia nasab? Itulah kita bahas setelahnya. Karena tidak ada pemisah. Mereka sepakat untuk menasabnya. Karena kalau an mukhafaf min at-taqila harus ada apa? Pemisah. Di ayat kedua mereka berselisih. Cuman kalau kita keluar dari ahli qiraah. Kalau diawali oleh don, boleh di dua bacaan. Dan tidak ada syarat ada pemisah atau tidak ada pemisah. Kan don tidak ada syarat. Yang wajib ada syarat itu kalau ilmu. Kalau ilmu, karena dipastikan kalau didahului oleh ilmu, pasti mukhaffafah min at-taqila. Dipastikan. Tapi kalau diawali oleh don, tidak dipastikan kan? Kan bisa saja maknanya yakin, bisa saja maknanya don. Kan begitu? Iya kan? Di sini antum tidak lihat pemisah atau tidak. Ada pemisah atau tidak ada pemisah. Boleh dong baca. Cuman di ayat pertama, karena belum bilang yang lebih roji dibaca nasab. Karena mereka sepakat untuk membaca nasab ayat pertama. Di ayat kedua tetap boleh. Pertama boleh nasab, boleh tidak. Berarti kebanyakan dia baca nasab. Berarti lebih roji itu. Don ini menunjukkan dia itu kalau dia itu pilih mana ini. Iya kan dia ihtimal toh. Don ini kan ihtimal. Punya dua kemungkinan. Makanya boleh dua bacaan. Boleh nasab kalau kayak boleh nasab kalau masdariyah. Boleh rofa kalau apa? Yakin. Kan begitu. Kalau antum baca rofa berarti maknanya yakin saudara. Ya kan? Kalau antum baca nasab pasti bukan maknanya yakin. Ini adalah masdariyah. Dia seandainya bisa ropa yang ayat pertama tapi dan pemisahnya. Gini saudara, ayat pertama ini, makanya Ibn Hisham bilang, sepakat ahli qiraah. Kan ahli qiraah itu riwayat. Ini enggak boleh macam-macam Quran ini. Riwayat. Tapi secara teori, boleh nasab, boleh rofa. Secara teori. Tapi ini ayat pertama, ahli qiraah sepakat baca nasab. Jangan kau rofa. Tiba-tiba kau ngaji, antum baca rofa. Orang benarkan di belakang langsung bilang, koedanya boleh dua. Riwayat ini saudara. Paham ini? Kalau Quran riwayat. Tapi secara teori, semua yang diawali oleh don, boleh rofa, boleh nasab. Jangan kau pikirkan itu ahli qiraah yang bilang begitu tadi. Paham tak? Bisa saja. Apa menghalangi ini? Nasab. Pasti itu. Sebagaimana insyartiyah antum masuk pada film mati, antum bilang apa pada film matinya? Fi mahali jazmin. In qoma zaidun kumtu. Antum bilang koma. Koma adalah fi'il madhi mabni alal fathi fi mahali nasbin fi'il syara. Nah? Fi mahali jazmi fi'il syara. Siap. Bisa apa yang menghalangi? Bisa fi mahali raf'in. Itu jumlah tidiyah. Dhahaba Zaidun ila su. Apa i'rabnya dhahaba Zaidun? Fi mahali raf'in. Ibtidaiyah. Jumlah baru tidak ada mahal. Itu. Yang jelas kita bicarakan mahal atau tidaknya kan? Iya kan? Kenapa tidak bisa? Cuman jumlah baru tidak punya mahal.
Ya, apa yang menghalanginya? Kan asal pecahan masdar. Itu. Ketika antum berpendapat dengan pendapat Basro, asal pecahan adalah masdar, fi'il madi bisa ditakwil ke masdar. Antum paham kan? Fi'il madi bisa ditakwil ke masdar. Tapi kalau antum berpendapat fi'il madi asal pecahan, enggak bisa. Orang fi'il madi asal, kenapa antum takwil orang asal? Ketawa kecutnya Abdul Holi itu ya. Itu menunjukkan lemah pendapatmu itu. Iya. Jelas ya? Jelas saudara? Pokoknya selama antum berkata bahwa asal pecahan adalah masdar, maka fi'il madhi, fi'il mudhari bisa ditakwil ke masdar. Dipahamkan? Sudah ini? Alhamdulillah. Kita cukupkan. Subhanallah. Alhamdulillah.